Baik, eh, Ananda sekalian, untuk hari ini kita akan membahas mengenai materi pertama untuk deep learning. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai deep learning, itu berarti pembelajaran yang mendalam. Nah, kenapa dikatakan mendalam? Apakah memang ada yang dangkal? Nah, ya kenyataannya memang demikian, bahwa ada pembelajaran yang apa sifatnya dangkal. Nah, sementara yang deep learning ini sifatnya lebih dalam. Nah, dari maknanya kemudian dikatakan dia lebih dalam. Ya, nanti mungkin pada apa? Pada konvolusional neural network itu akan divisualisasikan secara lebih jelas. Kalau di sini kita masih membahas deep learning secara umum. Nah, adapun beberapa capaian pembelajaran yang perlu kita miliki knowledge-nya ya, agar nanti apa yang diamanahkan dari RPS, rencana pembelajaran semester, nah itu tercapai atau tersampaikan ke mahasiswa. Nah, karena kita tahu sekarang ya bahwa pembelajaran itu perlu dinamis ya, mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita tahu bahwa sistem AI sekarang itu betul-betul mengubah berbagai eh, lini atau bidang kehidupan kita. Nah, termasuk juga dalam hal ini untuk pembelajaran eh, mata kuliah deep learning. Nah, kalau kita lihat untuk capaian pembelajarannya itu, ya kita mau memahami bagaimana sejarah penting dari sebuah transformasi ya atau perubahan eh, perkembangan dari machine learning ke deep learning. Sebenarnya deep learning itu berasal dari machine learning. Cuma di situ ada memang perbedaan yang cukup signifikan di antara keduanya. Nah, kemudian yang kedua itu dari segi kita bisa membedakan kecerdasan buatan, ya, artificial intelligence, kemudian machine learning, dan deep learning secara konseptual. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa menarik garisnya, di mana garis irisan antara artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Nah, kemudian yang ketiga itu bagaimana kita mampu mengidentifikasi dan memberikan contoh mengenai penerapan deep learning dalam kehidupan yang nyata ya, bahwa ternyata manusia itu bisa ya digantikan oleh robot. Manusia itu kemudian ketika dia berpikir itu bisa diadaptasi ya, diadaptasi, ditiru bagaimana cara berpikir manusia dengan menggunakan mesin. Kalau mungkin pada zaman-zamannya ibu, nah hal itu masih konseptual. Nah, tapi sekarang betul-betul sudah nyata. Ya, bahkan kita seakan-akan digiring untuk masuk ke dunia mesin, ke dunia virtual, dan kemudian dijauhkan dari dunia nyata. Nah, itu adalah sebuah realitas yang perlu apa jernih kita melihatnya, sehingga ketika kita beradaptasi dengannya, kita itu tidak kebablasan. Kita masih mampu menjadi kontrol untuk diri kita. Nah, di sini bisa terlihat ya bagaimana transformasi machine learning itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara machine learning itu ternyata dari tahun 1763. Nah, cuma tidak secara otomatis pada tahun 1763 ini kemudian menjadi eranya deep learning. Nah, itu kan sekian ratus tahun ya sampai sekarang itu tahun 2020-an. Nah, itu sudah berapa tahun nih? Sudah 300-an tahun lebih begitu ya, 350 tahunan lebih. Berapa abad itu. Nah, dimulai dari teorema Bayes, kemudian dikembangkan oleh Thomas Bayes, kemudian Legendre, kuadrat terkecil, kemudian Markov chain. Nah, ini merupakan dasar-dasar peletak ya dari mesin learning itu sendiri. Sampai akhirnya kemudian McCulloch. Nah, sejak McCulloch, kemudian Alan Turing, neural network, Minsky.
Nah, itu pada tahun 1951 itu sudah melakukan perubahan yang cukup signifikan dari proses sebelumnya. Nah, kalau proses sebelumnya itu eh, apa layer-layer dari eh, neural network itu masih sangat sederhana, tapi kemudian terus diperbaiki bagaimana pada saat proses latihnya, pembobotannya, biasnya, sampai kemudian setiap iterasi dari proses yang dihasilkan itu dimonitor dan kemudian ya dianggap pada saat itu sudah yang terbaik ya. Nah, kemudian pada tahun 50, nah di sini semakin ini ya, semakin bisa dilatih. Kalau tadinya itu parameter-parameternya itu masih sangat sedikit. Nah, sehingga kalau misalkan untuk data-data yang besar itu biasanya mungkin masih banyak errornya. Nah, terus mengalami peningkatan ya, peningkatan setelah dikembangkan oleh Rosenblatt. Rosenblatt, kemudian Withrow, Hoff. Nah, ini yang menjadi peletak dasar dari neural networknya. Nah, sampai tahun 70 ya, tahun 70 kemudian terjadi gebrakan namanya multi-layer perceptron. Jadi multi-layer perceptron ini eh, dilakukan satu back propagation. Ya, back propagation itu bagaimana mengoreksi ya kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada tahap majunya. Nah, kemudian lahirlah namanya back propagation, perambatan balik begitu. Kalau tadinya perambatannya itu hanya maju-maju-maju terus, kemudian errornya masih tinggi. Nah, menurut teori dari multi-layer perceptron ini, kita tidak cukup dengan cara seperti itu, tapi kita harus mundur untuk mengoreksi langkah pada saat kita maju. Di mana perbedaannya? Kenapa sampai misalkan target yang menjadi sasaran kita itu tidak sama dengan apa yang menjadi ekspektasinya atau ya apa yang menjadi luarannya? Tuh. Nah, kemudian setelah itu SVM. SVM sekitar tahun 95 ya, kemudian ditemukanlah Deep Neural Network. Nah, dari 2006 ya sebenarnya di sini sampai 2010. Nah, maka disitulah merupakan tahapan yang sangat krusial untuk deep learning. Nah, kenapa dikatakan deep learning? Karena memang eh, apa jaringan yang dipakai untuk melatih pembobotan data itu berbasiskan neural network yang meniru bagaimana logika berpikir pada manusia. Mungkin nanti kita akan bahas ya pada pertemuan selanjutnya. Nah, jadi tadi setelah kita lihat ya, kita bisa membagi atas tiga kategori yang besar, yaitu atau tiga ataupun empat ya. Nah, dari perjalanan panjang ya deep learning dari beberapa dekade. Satu dekade itu kan cuma 10 tahunan. Nah, kalau misalkan eh, 100 ya, kemudian era yang 10 tahunan ya, dekade seratusan. Nah, setiap dekade itu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Nah, makanya itu dibagi atas tiga, ada tahapan peletak dasar fondasi dari deep learning itu tahun 40 sampai 80. Nah, tadi apa diinovasikan oleh Rosenblatt. Karena waktu itu kan ya dia yang menemukan. Jadi dikatakan sebagai inovasi, orang yang pertama menemukan. Terus model neuron buatan pertama menjadi cikal bakal jaringan saraf tiruan. Nah, ini sekitar di sini nih prosesnya itu. Nah, sebenarnya sih bukan Rosenblatt saja, tapi ada sebelum-sebelumnya. Hanya pada saat Rosenblatt itu dimulai sudah dengan lebih kompleks ya. Nah, kemudian antara tahun 86 sekitar 14 tahunan ini bayangkan proses riset itu dilakukan ternyata tidak mudah. Jadi kalau misalkan kita meneliti terus misalkan kita gagal, ya kita nggak boleh putus asa, kita terus lanjut saja. Nah, mungkin ada beberapa parameter yang perlu kita evaluasi supaya nantinya error atau apa harapan kita untuk tercapai targetnya itu menjadi lebih bagus kan di situ arahnya ya. Kemudian, nah di sini ada Rumelhart.
perkenalkan algoritma backpropagation. Nah, ya dia menemukan multilapisan secara efisien antara tahun ini. Kemudian 2006, nah ini sampai sekarang, nah itu diinovasikan oleh Hinton dengan kawan-kawan tentunya perkenalkan Deep Belief Network. Ledakan GPU dan Big Data mendorong revolusi deep learning global. Nah, jadi intinya tidak akan lahir deep learning tanpa adanya data. Ya, karena dari data itulah kemudian orang melakukan penelitian dengan semakin banyaknya data, tantangannya apa, peluangnya apa. Nah, sehingga terus dilakukan riset, penelitian hingga ditemukannya deep learning yang stabil yang kemudian diaplikasikan, diimplementasikan pada aspek kehidupan kita. Ya, ini tadi ya. Ini ada satu ciri khasnya tahun 1958 itu ditemukan perseptron. Kemudian tahun 2012 AlexNet, ya CNN model AlexNet. Kemudian tahun 2017 itu transformer. Nah, jadi ada VIT, Fit Transformer, ya arsitektur transformer. Attention is all you need. Jadi ada satu atensi ya dari model ya dari jaringan saraf itu, kemudian dia merevolusi natural language processing menjadi basis model GPT dan BERT ya yang sering kita gunakan sekarang ini. Nah, kemudian mungkin perlu kita ketahui terlebih dahulu di mana sih perbedaan antara artificial intelligence, machine learning dengan deep learning. Nah, ini kan biasanya rata-rata susah ya. Di mana benang merahnya begitu. Nah, ternyata kalau kita berbicara diibaratkan ya artificial intelligence itu cakupannya yang paling luas begitu. Nah, kemudian bidang yang mencakup segala teknik yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia. Semua hal yang kemudian ketika mesin itu meniru bagaimana cara manusia berpikir, bagaimana cara manusia apa berperilaku, nah itu berarti sudah masuk artificial intelligence. Nah, kemudian di sini kita berbicara lagi machine learning. Nah, di mana bedanya? Nah, kalau machine learning ini memang dia fokusnya adalah belajar dari data. Kemudian data, kemudian tidak diprogram secara eksplisit. Jadi kalau misalkan algoritmanya itu kita tidak membuat rule-rule ya, rule-rule bahwa jika ini maka ini, jika ini maka ini. Itu kan biasanya kalau kita melakukan pemrograman secara apa? Secara eksplisit seperti itu, kita membuat rule-rule tertentu supaya mesin itu bisa membaca algoritma atau navigasi alur yang akan kita proseskan. Nah, tapi kalau mesin learning sendiri tidak demikian. Dia tidak perlu ada rule-rule tertentunya, baru kemudian dia bisa melakukan satu simulasi. Tapi caranya bagaimana? Nah, caranya dia akan membaca berdasarkan data. Jadi data itulah sebenarnya kuncinya dia. Dia akan belajar mengenai pola-pola data itu. Dia pelajari. Kalau misalkan dia bergerak di bidang klasifikasi, nah dia akan mempelajari bagaimana misalkan dikatakan ini kategori misalkan apa daun daun tomat yang berpenyakit. Kemudian ada juga daun tomat yang tidak berpenyakit. Dia mengenali pola-pola tersebut. Dari apanya yang dia kenali? Dari kalau misalkan gambar ya, dari citranya, kemudian diubah menjadi angka-angka. Angka-angka itulah nantinya akan dipelajari. Bagaimana caranya kemudian dia mempelajari angka tersebut? Angka itu dimasukkan ke dalam rumusnya. Nah, keluar dari rumusnya, dia mempelajari besar kecilnya angka itu. Nah, besar kecilnya angka itu dia akan masukkan pada misalkan kelompok daun yang berpenyakit, kemudian kelompok daun yang tidak berpenyakit. Nah, dari situ dia akan belajar pola tersebut. Nah, itu ya. Nah, kemudian deep learning. Deep learning jadi subset
machine learning. Kalau kita berbicara subset, berarti bagian kecilnya lagi dari machine learning. Kalau tadi machine learning bagiannya eh, bagiannya AI. Nah, sementara deep learning adalah bagiannya machine learning. Dia menggunakan jaringan saraf berlapis untuk belajar representasi data secara hierarkis. Jadi lapisannya itu sangat dalam. Kalau tadi di sini sedikit dangkal ya lapisannya. Nah, kalau di sini sudah dalam. Kalau di sini belum menggunakan tiga dimensi lapisannya ya pada saat misalkan diimplementasikan modelnya. Kalau di sini sudah berjuta-juta parameter, kemudian berlapis-lapis, ya berlapis-lapis, lapis satu, dua, tiga, sudah skala tiga dimensi panjang kali lebar kali tinggi. Kalau di sini ya masih sepanjang dua dimensi, ya seperti itu. Nah, jadi dia cakupannya memang lebih eh, apa lebih dalam. Nah, terus eh, apa perbedaan AI dengan misalkan machine learning atau dengan deep learning? Jadi kalau artificial intelligence itu bertujuan membuat mesin cerdas ya. Pendekatannya itu rule based, logika, pencarian hingga pembelajaran. Nah, jadi ke situ tuh arah dari artificial intelligence. Cakupannya memang luas dari segi itu tadi ada rule-nya, kemudian ada logikanya, ada searching-nya, kemudian baru dilakukan training misalkan. Nah, kalau machine learning di sini dia menggunakan data berdasarkan misalkan regresi, klasifikasi, kemudian cluster ya. Nah, itu dia akan melakukan sejumlah fungsi itu berdasarkan dari model-modelnya. Nah, kemudian di mana keunggulan deep learning sendiri dibandingkan misalkan machine learning? Karena kalau misalkan kita sekarang berada di eranya deep learning. Nah, berarti kalau kita berada di eranya deep learning, kita harus mengetahui dong, apa sih keunggulannya deep learning, begitu kan? Kenapa machine learning yang kemudian menjadi tertinggal? Bukan kita tinggalkan ya, tapi tertinggal dibandingkan deep learning. Nah, ternyata keunggulan deep learning itu ada namanya ekstraksi fitur otomatis. Jadi deep learning itu mampu mempelajari representasi fitur secara otomatis dari data mentah tanpa rekayasa manual. Nah, jadi nanti akan Ibu gambarkan ya. Nanti karena kita juga ada pembahasan untuk kali ini. Jadi di sini kita mengetahuinya secara global saja. Jadi ibaratkan begini, kalau misalkan kalian biasa lihat mesin cuci kan, ada mesin cuci 2 tabung, ada juga 1 tabung. Nah, mesin cuci yang yang 2 tabung itu prosesnya itu kan kalau selesai di pencucian, kemudian kita pindahkan lagi ke pengeringan. Nah, ada 2 proses. Nah, pada saat proses pemindahan itu kita kan perlu melakukannya secara manual. Nah, kurang lebih seperti itu machine learning. Jadi kita masih perlu melakukan cara manual pada saat kita melakukan set program antara ekstraksi fitur dengan classifiernya ataukah misalkan dengan klasternya, misalkan seperti itu, ya. Nah, kemudian berikutnya, apalagi keunggulannya yang lain? Yang tadi kan, saya kembali tadi pada contoh mesin cuci. Nah, sementara kalau di learning itu diumpamakan, dia mesin cuci 1 tabung. Mesin cuci 1 tabung itu di situ dilakukan proses pencucian, di situ juga dilakukan proses pembilasan, kemudian di situ juga proses pengeringannya. Jadi secara otomatis. Jadi kita tidak akan tahu, kapan kapan misalkan dia akan mencuci, kapan dia akan mengeringkan. Nah, paling timing-timingnya kan yang biasanya kita lihat seperti itu. Tapi kita tidak, dia tidak perlu lagi manusia untuk memindahkan, karena memang tempatnya di situ secara otomatis dia akan eksekusi semua proses pencucian itu sampai pengeringan. Nah, itu deep learning. Di samping hal tersebut, berikutnya ada lagi keunggulan yang lain yaitu skalabilitas datanya besar. Nah, apa sebenarnya yang menjadi masalah dari data sekarang? Apa ya, sorry. Apa yang menjadi masalah dengan kehidupan manusia sekarang? Banyaknya data. Banyaknya data, ya. Kenapa dengan data? Di satu sisi sebagai tantangan, di sisi lain itu adalah sebagai peluang.
Nah, di mana peluang dan tantangannya? Peluangnya, dengan banyaknya data, maka kita akan mudah melakukan transformasi informasi. Jadi tidak perlu misalkan sebuah laporan itu harus kita ambil ke kantor begitu kan. Tapi cukup mengirimkannya melalui misalkan internet, melalui cloud computing, maka sudah bisa terjadi transaksi data. Nah, jadi keunggulannya dengan banyaknya data itu akan memudahkan dan kemudian munculnya founder-founder yang kemudian memberikan layanan data. Itu kan satu pekerjaan lagi yang kemudian timbul dengan banyaknya data tersebut. Itu adalah peluang kerja, peluang untuk menampung kalian misalkan orang-orang IT kerja di situ misalkan ya di bidang-bidang IT di perusahaan-perusahaan IT. Nah, itu. Nah, terus tapi tantangannya di mana? Tantangannya kemudian dengan banyaknya data. Maka tadinya kita menggunakan mesin learning. Nah, itu mesin learningnya kemudian bisa ngos-ngosan, ya, ngos-ngosan. Kenapa ngos-ngosan? Karena eh, datanya itu semakin banyak. Pundaknya tidak mampu untuk memikul data tersebut. Kenapa pundaknya tidak mampu dia sudah tidak sanggup. Batas kemampuannya memang ya terbatas. Nah, sehingga kemudian bagaimana caranya diatasi. Nah, inilah tantangannya. Nah, kemudian dilakukan riset. Nah, itulah gunanya riset, penelitian. Jadi penelitian itu dalam rangka untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Nah, berarti ketika ada masalah, jangan kalian anggap, ini malas ada masalah. Justru ketika kita diberikan masalah, disitulah kita harus melakukan riset, penelitian. Bagaimana caranya kita bisa keluar dari permasalahan tersebut. Nah, dengan riset yang dilakukan oleh orang-orang tadi, oleh ilmuwan tadi, maka ditemukanlah deep learning yang mampu mengatasi persoalan big data. Kita tahu sejak sejak tahun 2000, 2000-an ya, 2000-an itu internet itu gencar-gencarnya. Nah, berarti semakin banyak data yang tersimpan secara virtual. Nah, terus data ini mau diapakan? Mungkin dari segi storage data, kalau data tersebut disimpan kan tidak ada ininya. Nah, berarti kita membutuhkan sebuah model yang mampu kemudian memodelkan, mensimulasikan data tersebut, dan kemudian outputnya itu digunakan untuk memperlancar atau menunjang kerja produktivitas manusia. Kalian bisa lihat bagaimana AI hari ini sangat-sangat menunjang produktivitas kita. Kalian juga, ayo. Kalau ada tugas diberikan, tanya saja AI. Jawaban yang keluar betul-betul murni AI. Nah, itu juga tantangannya. Peluangnya ada, kalian dimudahkan, tapi tantangannya jangan dong mengambil itu secara murni. Kalian harus menggunakan otak kalian, akal kalian untuk kemudian bisa apa? Bisa menggunakan itu. Jadi analisis kalian itu harus cerdas dengan adanya AI, bukan malah tumpul, semakin tumpul. Karena yang mau kita untungkan di sini adalah manusia, tapi bukan berarti kemudian kita menjadi bermasa bodoh untuk memiliki ilmunya. Kita hanya bergantung pada AI-nya saja. Nah, itu ya. Jadi eh, keunggulan dari deep learning tadi itu seiring banyaknya data maka dia performanya itu semakin bagus, performanya semakin tinggi begitu. Semakin banyak data, tapi kekurangannya adalah ketika performanya ketika datanya kurang maka turun dia. Nah, makanya kalau data-data yang sedikit, ya bolehlah kita menggunakan solusi dari mesin learning. Oke. Nah, ini tadi ya, Ibu sudah kebutuhan data ya. Deep learning itu tinggi, sementara machine learning ya masih data-data yang kasusnya tidak terlalu besar. Karena kalau datanya itu sudah terlalu besar, seperti tadi dia ngos-ngosan, dia kewalahan untuk melakukan pemrosesan data tersebut. Tadinya mungkin itu dia masih bisa membedakan mana penyakit untuk jenis daun tomat, ini daun tomat berpenyakit, ini normal misalkan. Bisa dia bedakan, tapi dengan banyaknya data sudah bingung dia. Sudah tidak bisa dia, tidak sanggup, sudah banyak errornya. Nah, itu. Nah, kemudian ini ya di deep learning juga ada
Kalau di deployernya itu tidak memerlukan ekstraksi fitur lagi, jadi secara otomatis dia akan kerjakan sendiri. Jadi betul-betul sangat memudahkan bagi manusia. Kemudian untuk kebutuhan hardware, nah ini yang menjadi masalah. Karena deep learning itu harus didukung oleh spek hardware yang tinggi. Tidak bisa kalau hanya skala kerucut-kerucut, tidak bisa. Ya, dia harus kelas kakap. Ya, makanya yang memproduksi macam GPU deep learning itu Nvidia ya, dengan GeForce-nya, berapa force-nya itu, berapa tenaga kudanya ya, itu sudah sangat tinggi apa spek dari apa komputer atau perangkat kerasnya. Karena kalau tidak ya sama dengan Ibu pada pertemuan sebelumnya sudah menjelaskan bahwa deep learning itu muncul kemudian bisa diimplementasikan itu setelah storage itu atau perangkat keras itu mampu mengimbanginya ya karena kecepatan parameter deep learning ini banyak kemudian sangat kompleks prosesnya itu berulang kali harus diulang berulang kali nah sampai kemudian ditemukan kondisi yang paling stabilnya. Nah, tentu saja kalau misalkan kita memiliki parameter yang banyak itu harus membutuhkan storage atau penyimpanan yang besar, memori yang apa kencang juga dan prosesor yang sudah sangat super kencang begitu. Tidak hanya kencang biasa tapi harus super kencang karena melambat ya, lambat prosesnya kalau misalkan itu tidak terpenuhi. Kemudian ya ini dia tantangannya juga. Deep learning itu karena jaringan saraf tiruan ya satu persatu dieksekusi karena betul-betul detail langkah-langkahnya itu detail. Nah sehingga dia memakan waktu ya menghabiskan banyak waktu bahkan biasa laptop kita itu sampai kepanasan ya saking cepatnya itu kayak pesawat saja pada saat berproses. Nah, tapi kalau misalkan ketika dia sudah melakukan prediksi ya, langsung menebak ceritanya. Coba kamu tebak ramal ini. Ini misalkan ini positif atau negatif misalkan. Cepat dia. Yang lama itu adalah proses trainingnya. Kenapa dia bisa cepat? Karena parameter yang dihasilkan itu betul-betul sudah banyak. Jadi pembandingnya kan sudah banyak. Jadi dia akan cepat nanti untuk menemukan yang mana yang cocok untuk kelas yang ditanyakan atau klaster yang ditanyakan. Nah, penerapan deep learning ini dalam bidang medis ya. Sebuah kanker itu melalui proses CT scan misalkan itu bisa terdeteksi dengan mudah. Ya, terdeteksi dengan mudah. Mungkin pada saat kita hanya menanyakan kepada pasien bagian mana yang sakit, oh hanya ini yang sakit. Ternyata setelah dilakukan CT scan bukan hanya di titik itu sakitnya, tapi ternyata ada titik lain yang merembet ke organ atau jaringan lainnya. Awalnya mungkin hanya dikiranya bagian kepalanya doang, tapi ternyata penyakitnya itu sudah merambah ke bagian paru, ke bagian jantung, dan itu semua bisa terlihat dengan menggunakan imaging, dengan menggunakan pencitraan. Apakah pencitraannya itu MRI, CT scan, atau beberapa jenis pencitraan lainnya yang sama-sama mendukung untuk melihat bagian dalam tubuh manusia yang tidak terlihat dengan visual kasat mata kita, ya. Kemudian kendaraan otonom, ya, mobil self driving, jadi bisa mengendarai bisa berjalan sendiri, ya, bisa berjalan sendiri. Nanti kalian saya berikan tugas itu mencari satu produk teknologi AI atau deep learning yang bisa berjalan sendiri. Jadi dia sudah dilengkapi dengan sensor, berbagai macam sensor jarak, ultrasonik, kemudian GPS di mana posisinya, dia sudah bisa mengukur jarak ke depan itu berapa, kemudian apakah suhunya ini dalam kondisi tinggi atau rendah, ya, kemudian bagaimana dia kemudian menangkap frekuensi pada saat kita berpapasan. Kalau misalkan saya dengan kecepatan begini, apakah bisa bertabrakan di titik sini, sehingga sebelum titik itu terjadi, bertemu kedua titik itu, maka dia sudah menghindarinya dengan memberikan warning.
Itulah di antara yang dilakukan dengan kendaraan autonomous vehicle ini ya. Nah, kemudian semuanya dilakukan secara real time, ya kan? Karena kita butuh misalkan kalau seperti ini kita butuh GPS, kita mau arah kemana nih? Misalkan arah arah ke kampus. Nah, ke kampus itu berarti kita harus melewati Jalan Perintis Kemerdekaan. Nah, ini tingkat kemacetannya bagaimana? Dia sudah harus memiliki mapping itu, melihat apakah di depan sana itu ada macet sehingga dia harus mengatur sedemikian kecepatannya, kelambatannya. Nah, makanya untuk mobil-mobil seperti ini pada implementasi sekarang ya itu memang ada jalur tertentu, tidak bisa diganggu jalurnya. Jangan sampai kendaraan otonom ini kemudian sudah ditetapkan algoritmanya seperti ini, tapi terganggu oleh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak patuh misalkan pada aturan lalu lintas. Dia kan mengenal ini kalau misalkan lampunya merah dia berhenti, lampunya hijau. Nah, bagaimana kalau tidak ada yang berlampu hijau, ya kan? Nah, mungkin secara algoritmik dia itu sudah memiliki kelengkapan itu. Hanya saja tingkat kerapihan kemudian kedisiplinan itu memang yang dibutuhkan dari kendaraan otonom itu untuk kondisi real time-nya ya di kondisi memiliki jalur tertentu. Kemudian contoh yang lain ChatGPT, Google Translate ya, asisten suara ya kalau misalkan kita menanyakan mau belok kiri, belok kanan terus berapa meter dan seterusnya, itu petunjuk pada saat kita dalam perjalanan itu sangat-sangat membantu. Dan kenapa dia bisa mengarahkan seperti itu? Berdasarkan map yang ada, GPS yang ada. Nah, kenapa GPS-nya? Apakah GPS-nya hanya satu saja data yang dipelajari? Ya tidak juga. Sudah banyak data-data sebelumnya. Dia sudah meneropong atau menangkap kamera ya. Kalau misalkan di depan sana itu jaraknya berapa, kemudian apakah ada rumah atau pembelokan. Jadi dia membaca spasial jalanan itu. Spasial jalanan itu kan kalau dari peta itu akan terbaca, dari satelit itu akan terbaca belok kiri, belok kanan sepanjang jalanan itu akan sangat jelas terlihat bagaimana segmentasi jalan, segmentasi rumah dan seterusnya. Itu ya. Nah, kemudian ini tadi NLP, NLP atau LLM, Large Language Model. Jadi inilah model bahasa yang secara meluas digunakan. Jadi banyak, jadi bagaimana dia mengerti dulu bahasa yang kita gunakan, mau diapakan, baru kemudian dia melakukan proses pencarian sesuai dengan bahasa yang kita gunakan. Nah, disinilah AI-nya main. Nah, setelah proses pencariannya, data apa yang diminta? Nah, kemudian mainlah, masuklah di situ deep learning-nya, mesin learning-nya misalkan. Itu. Nah, ini ya. Perkembangannya tahun 2006 Deep Belief Network. Nah, ini yang Hinton tadi ya. Nah, dia yang kemudian menemukan jaringan yang sangat mendalam ini. Keterkaitan antara jaringan satu dengan jaringan yang lain. Ini diumpamakan Nanda sama dengan jaringan yang ada di saraf otak kita. Jaringan antara satu, ini neuron ya, neuron satu dengan neuron yang lain itu tersambung. Nah, tersambungnya itu ada yang meneruskan. Jadi kalau misalkan panca indera kita menangkap, oh di depan itu ada objek. Nah, kita harus belok kiri. Maka dia memerintahkan ya. Tadi kan saraf kita membaca dari mata sensor ya. Nah, setelah itu sensor diteruskan ke otak bahwa di depan itu ada hambatan, kita harus belok kiri. Nah, maka otak memerintahkan ke kalau otak kita ya, kalau otak kita akan memerintahkan ke tubuh kita bahwa jangan terus, kita harus belok kiri. Karena kalau misalkan terus bisa-bisa kita nyemplung di jurang misalkan ya, atau di air. Nah, kita harus belok kiri. Nah, jadi kurang lebih seperti itu bagaimana sistem kendali controller yang dilakukan oleh saraf pada mesin itu sendiri. Jadi ini tersambung satu sama lain. Jadi ketika misalkan ada salah satu neuron kemudian bermasalah pasti akan putus sarafnya ya, atau sarafnya bermasalah pasti ini tidak akan berfungsi
Nah, seperti itu. Cuma memang nanti ada kondisi tertentu saraf yang ini yang diaktifasi ataupun tidak diaktifasi. Jadi tidak pada saat yang bersamaan semua saraf itu akan aktif, tidak bergantung bagaimana fungsinya masing-masing. Sama kan dengan makan. Nah, kalau kita makan itu ada saraf tertentu yang apa? Yang berfungsi, ada juga yang mungkin tidak begitu ya. Nah, kemudian tahun 2012, nah AlexNet, nah CNN ya, image pengenalan citra untuk wajah, begitu pengenalan wajah, pengenalan retina mata, hidung, bibir sebagai biometrik. Nah, itu ini berkembang 2012. Sebelumnya ada Visor Face ya. Ibu masih ingat waktu tahun berapa itu PCA, LDA itu masih keren sekali begitu. Saya baca beberapa riset dari apa Profesor Anil Jain, seorang India, kemudian ahli, tapi dia di Amerika ya, dia di Amerika. Banyak risetnya tentang pengenal face recognition. Nah, dari situ waktu tahun 2000 berapa begitu ya, Ibu tertarik mempelajari, meriset terkait dengan face recognition. Makanya beberapa hasil riset Ibu terkait pengenalan wajah. Kemudian tahun 2014 ditemukanlah AI Image Generator. Bagaimana maksudnya? Dia bisa mengenerate, menghasilkan eh, gambar yang baru. Dia generate, jadi dibuat yang baru. Dia buat yang baru dari hasil yang sudah ada. Bahkan misalkan wajah manusia biasa bisa dia tiru sebagaimana dengan aslinya. Nah, itu dengan kita menggunakan GAN. Jadi makanya kalau misalkan ada data itu sedikit. Nah, bisa kita lakukan duplikasi data dengan cara mengenerate-nya. Ada model atau metodenya tersendiri. Kemudian tahun 2017 Transformer NLP Revolution. Nah, disinilah mulai chatbot. Awalnya kan chatbot. Ada pertanyaan dari pelanggan pengguna, bagaimana kalau begini? Jawabannya secara otomatis. Jadi kita tidak membutuhkan lagi operator manusia untuk menjawab itu. Halo, ada yang bisa dibantu dan seterusnya. Itu semuanya sudah dibantu dengan Elisa atau siapa sih ya. Kalau berbasis chatbot, ada juga yang kemudian berbasis voice. Nah, itu Transformer NLP Revolution. Nah, kemudian tahun 2020 ya sejak COVID berarti ya GPT GPT-3. Nah, ini kita pada tahun nanti mungkin lagi booming ya, Chat GPT itu tahun 2022 ya. Tas gitulah. Nah, ini GPT-3. Nah, itu kemudian sudah mulai. Nah, 2022 conversational AI, jadi sudah bisa bercakap secara langsung dan menggunakan voice. Kalau tadinya itu kan cuma menggunakan teks ya. Nah, tapi sekarang itu namanya multimodal. Tahu multimodal? Jadi modal itu semakin banyak memang semakin bagus. Kalau kalian tidak punya modal, parah itu, ya. Nah, berarti dalam hal ini kita harus lebih bagus memang ketika kita memiliki multimodal. Multimodal ini ya tidak hanya suara, ya, suara, teks, gambar, video, animasi. Nah, itu semua digabung-gabungkan. Nah, apakah nantinya model masih mampu untuk melaksanakannya atau mengeksekusinya dengan error terkecil atau melakukan simulasi, prediksi, klasifikasi, klaster, regresi dengan banyak model ya, bukan lagi fiturnya yang banyak tapi memang sumber dayanya itu kemudian sudah variannya banyak. Nah, bagaimana modelnya? Nah, itu semakin dipelajari kalian bisa lihat kan. Kalau dulu itu mungkin kita cuma rekayasa gambar saja. Sekarang video. Jadi kita seakan-akan juga masuk begitu. Masuk ke dalam satu tempat begitu yang tidak pernah kita datangi, tapi cukup memasukkan foto ataukah misalkan video, kita juga terset di situ. Nah, itulah buah dari AI yang sudah gabung antara AI sendiri machine learning dengan deep learningnya. Nah, ini 2023 ya, setelahnya generative AI ya. Makanya kita cuma memasukkan
buatkan saya gambar seorang perempuan yang mengenakan mukena, memegang misalkan Al-Quran, pergi ke masjid dan seterusnya. Nah, dia akan memberikan hasilnya. Nah, nah itulah yang dulu-dulu itu tidak. Dulu-dulu itu kalau misalkan ada apa-apa, saya tidak percaya ini cuma foto, begitu kan? Pada zaman-zaman kita hanya melihatnya foto. Nah, setelah saya tidak percaya kalau cuma foto. Ah, videonya ada nggak videonya? Oh, video. Nah, sekarang video, video pun kadang kita tidak percaya lagi. Video. Ini juga videonya. Ah, ini bukan videonya, ini cuma AI. Jadi video saja sekarang sudah tidak dipercaya, kecuali mungkin ada validasi dari yang bersangkutan ya, kemudian validasi video juga. Nah, jadi semakin ke sini ya, eh, perkembangan teknologi itu semakin kita tidak mempercayai satu sama lain, ya. Kenapa? Karena dunia virtual itu memang penuh dengan tipu daya. Apalagi kalau memang sudah ada niatan untuk melakukan tipu daya. Nah, tapi kalau misalkan tujuannya karena ini teknologi ya sifatnya adalah sesuatu yang bebas nilai, bergantung dari siapa yang menggunakannya dan bagaimana dia menggunakannya. Nah, ini juga termasuk juga misalkan Anda misalkan pemasokan dalam satu industri. Apakah misalkan bahan dasar komponen yang digunakan dalam industri itu tiba tepat waktu ataukah tidak? Nah, itu semuanya harus dipastikan apakah produksi itu bisa tersampaikan dengan cepat atau tidak. Nah, ini kan kita bisa melihatnya. Bagaimana kalau macam di Shopee, ya, kemudian TikTok. Nah, itu pada saat orang menjual, oh, apakah sudah habis? Habis langsung. Jadi pada saat itu langsung ditahu habis. Jadi kan kalau misalkan kita punya cadangan, nah langsung bagaimana dari pabrik langsung langsung memasukkan lagi ke datanya. Kalau dari dulu ya kita mungkin butuh berminggu-minggu baru kemudian koordinasinya ada nggak stoknya. Kalau sekarang kalau nggak ada stoknya langsung bisa terbaca, ya kan? Tuh. Nah, termasuk juga ini ya solusi deep learning, time series itu tadi, kemudian eh, dalam perantai pemasok. Nah, jadi kesimpulannya, eh, intinya deep learning ini muncul ketika ada proses riset yang dilakukan. Tidak akan mungkin muncul sebuah teknologi tanpa adanya proses penelitian yang dilakukan. Nah, makanya kalian yang kemudian mahasiswa, ingat ya, mahasiswa, bukan siswa. Mahasiswa itu dituntut untuk melakukan proses penelitian. Nah, ada kemarin itu terbuka program kreativitas mahasiswa. Kalau kalian memiliki ide, memiliki apa begitu membuat teknologi apa, begitu memodifikasi apa, nah silahkan kalian mengikuti kompetisi tersebut. Yang membuat proposal, teknologinya apa, silahkan dituangkan, mau menggunakan AI, mau menggunakan deep learning, atau machine learning, dan seterusnya, atau misalkan berbasiskan Internet of Things. Silahkan ya ikuti event-event seperti itu yang bisa melatih begitu kecerdasan kalian. Persoalan lulus atau tidaknya jangan dulu, jangan dulu berpikir ke situ. Yang penting kalian ikut dulu karena kalian akan belajar, itu akan belajar. Nah, oke. Jadi intinya perkembangan deep learning ini melalui proses riset, kemudian harus didukung oleh storage juga. Jadi namanya proses riset tidak hanya dari segi metodenya atau modelnya, pun perangkat kerasnya juga harus saling mendukung satu sama lain. Dia harus relate satu sama lain. Jangan sampai deep learningnya itu melangkah jauh lebih maju daripada storage-nya. Tidak bisa. Dia harus bersamaan. Ya. Kenapa demikian? Supaya datanya itu bisa simulasinya bisa berjalan, datanya bisa tersimpan dengan baik dan dibutuhkan dalam jangka waktu yang lama untuk handle persoalan yang banyak. Itu ya. Nah, itu. Jadi cakupan besarnya adalah artificial intelligence, AI, kemudian machine learning dan deep learning. Jadi kalau kita gambar itu sebagai lingkaran yang besar, ada lingkaran besarnya, kemudian ada lingkaran tengah, kemudian ada lingkaran paling kecilnya. Ya, jadi kalau misalkan kita membuka buah apa, kulit luarnya itu apa, kayak kelapa ya, kelapa.
Nah, itu dalamnya, setelah dalamnya lagi, ada lagi. Nah, yang paling dalam itu adalah deep learning. Oke, eh, ada lagi? Eh, ada yang mau ditanyakan? Silahkan ditanyakan kalau ada hal yang kurang jelas. Ibu di-on-kan dulu semua kameranya ya. Di-on-kan dulu semua kameranya biar bisa di ini. Hmm, kita lihat. Sedikit sekali. Oh, banyak. Sudah ada yang di kampung ya? Belum? Ada yang di kampung? Wawan, Wawan. Ah, sudah ada di. Ribu, Januari ribu. Saya belum pulang kampung, Nanda. Cuma apa saya tidak bisa hadir di kelas ya. Banyak kerjaan ini kinerja. Kalian di kampus ini atau di rumah? Kampus, Bu. Di kampus sih, Bu, di kampus. Di Kampus, kampus. Bu. Kampus, Bu. Oke. Jalan, Bu. Oke, Ibu tangkap ya. Satu, dua, tiga. Tunggu dulu. Halaman dua. Satu, dua, tiga. Mana lagi? Hmm, lagi. Perlihatkan dong muka jelasnya. Masa ada motor itu? Itu motor otonom ya.